Indah selaku Kasubag Persuratan, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Aris Widodo, SOS, Arsiparis Ahli Muda. Sebelum kita terjun lebih jauh, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Lucy Komalasari untuk mengucapkan sepatah dua patah kata untuk mabar kita pada pagi hari ini. Untuk Ibu Lucy Komalasari, silakan untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari tim Andri, narasumber kita Bapak Aris dan teman-teman dari Andri, kemudian para pejabat pengawas, para peserta Zoom yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan mabar kita pada hari ini karena memang ada beberapa persiapan yang harus kami lakukan. Hari ini mabarnya istimewa dari mabar-mabar sebelumnya. Kami akan menyiarkan secara langsung dari ruang restorasi arsip Andri. Bagaimana proses yang terjadi di ruangan ini dalam hal melakukan restorasi terhadap arsip-arsip yang ada. Jadi Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, bertanyalah sebanyak-banyaknya, eh, apa? Kalau misalkan ada sesuatu yang di sela-sela kegiatan ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu silakan menanyakan langsung biar nggak lupa. Saya kira karena sudah terlambat ya, dari saya sedikit saja. Selamat menikmati mabar kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan instansi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon maaf, kami ada sedikit kendala teknis sehingga kami memulai agak lebih telat dari yang kami biasanya mulai pada Rabu-Rabu sebelumnya. Tapi semoga untuk kedepannya tidak ada lagi kendala ya Bapak Ibu. Sebelum itu kita kami persilahkan kepada narasumber kita. Saya akan perkenalkan lebih dalam, yaitu Bapak Aris Widodo, Arsiparis Ahli Muda, selaku anggota dari tim restorasi arsip Arsip Nasional Republik Indonesia. Izin izin Bapak Aris. Ya, ya, siap, Mbak. Siap. Iya, ini kita mau mulai untuk masuk materi apa ya? Atau oke. Oke, siap. Oke, baik. Jadi kita ada 10 menit untuk materi dulu. Setelah itu kita akan keliling-keliling nih Bapak Ibu di sini di ruang restorasi Arsip Andri. Tapi untuk itu eh, saya mohon untuk perkenan kamera Bapak Ibu untuk dinyalakan biar kita tahu nih Bapak Ibu hadir di sini untuk menunjukkan cantik dan tampannya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya persilahkan materi kepada Bapak Aris. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Jelas, Jelas, Pak. Terdengar ya? jelas Pak, jelas. Ya. Saya akan menyampaikan sedikit tentang materi. Mungkin saya bisa dijadikan admin sebentar ya, host sebentar ya.
Sinyal boleh. Sudah terlihat, apakah sudah terlihat materi saya? Sudah, ya. Ya, baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam arsip untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillah, puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini, di ruang Zoom meeting ini untuk kita melakukan atau mengikuti kegiatan kalau saya boleh sampaikan adalah tahapan dari preservasi arsip. Kemarin sudah disampaikan di Mabar 35, 34, 35, dan 36 tentang preservasi arsip. Dan pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita akan lebih mendalam, lebih mendetail tentang bagaimana preservasi arsip secara kuratif itu kita lakukan, yaitu kita sekarang berada di unit restorasi arsip. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Aris, saya arsiparis di tim restorasi arsip. Pada kesempatan ini nanti praktiknya tentu saya tidak bisa sendirian, Bapak Ibu, nanti dibantu oleh teman-teman di unit restorasi arsip, ada Mas Anwar yang kemarin menyampaikan materi juga, kemudian ada teman-teman yang lain juga yang rata-rata di sini arsiparis Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya sampaikan bagaimana teknisnya, tetapi mungkin saya akan flashback sebentar ya Bapak Ibu tentang materi yang kemarin sudah disampaikan, tetapi nggak akan lama, hanya untuk mengingat-ingat kembali saja. Ini adalah tentang saya, tadi sudah disampaikan juga. Kemudian kembali kita mengingat kembali Bapak Ibu, preservasi arsip. Jadi preservasi ini ada terminologi yang kita gunakan di terminologi Kearsipan Nasional tahun 2002. Kemudian ada juga yang lebih spesifik atau lebih detail, yaitu di Perka Anri nomor 23 tahun 2011. Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi atau perbaikan arsip yang rusak. Nah, ini dari pengertian ini tentu kita sudah ada sedikit gambaran bahwa preservasi ini adalah rangkaian kegiatan. Jadi di preservasi ini atau yang kalau kita update lagi ya Bapak Ibu, namanya di sini di Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip. Ini ada beberapa unit kerja yang kalau kita runut itu sebenarnya adalah seperti lini produksi gitu Bapak Ibu. Jadi seperti ban berjalan. Jadi satu output di satu unit itu akan menjadi input di unit lain. Nah, ini seperti ban berjalan, tentu produk yang diolah adalah arsip. Nah, ini adalah keseluruhan proses. Kemudian Bapak dan Ibu juga pasti sudah tahu atau sudah mengikuti bahwa preservasi arsip yang dilakukan adalah secara preventif dan kuratif. Preventif itu mulai dari manajemen depot arsip, kemudian kita melakukan pemilihan terhadap sarana dan prasarana arsip yang tentu sudah sesuai dengan kaidah kearsipan. Kemudian kita melakukan reproduksi dan alih media juga. Kemudian ada perencanaan menghadapi bencana juga. Nah, tetapi yang kita lakukan secara preventif ini sudah maksimal pun kerusakan ini adalah kerusakan arsip adalah satu keniscayaan. Jadi mau di preventif seperti apa, seperti sebagus apapun, ini kerusakan tetap terjadi. Nah, dalam rangka mengantisipasi kerusakan itu ada namanya preservasi dengan cara kuratif. Preservasi dengan cara kuratif hanya dilakukan oleh satu unit di Arsip Nasional, di mana kita sedang berada di unit tersebut, unit restorasi arsip. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita menggambarkan tentang preventif dan kuratif ini, tadi saya sampaikan begini ya Bapak Ibu, salam arsip seperti ini ya. Nah, salam arsip seperti ini sebenarnya adalah menggambarkan kegiatan preservasi juga Ibu, Bapak Ibu.
Jadi secara preventif itu harus lebih banyak dilakukan, harus lebih banyak ditindaki untuk mencegah jangan sampai arsip itu rusak. Nah, semakin ini ke atas, dia hanya tindakan kuratif. Berarti tetap yang diutamakan adalah tindakan preventifnya. Nah, lanjut di sini adalah prinsip perbaikan arsip. Ini sudah disampaikan juga sepertinya kemarin. Saya akan meng-flashback sedikit. Yang pertama adalah seluruh proses itu tentu tidak boleh menghilangkan, mengurangi, menambah, dan mengubah nilai arsip. Nah, ini adalah berkaitan dengan segi dari autentisitas arsip. Jadi keaslian satu arsip ini ketika sudah dilakukan restorasi atau perbaikan, dia tidak boleh ada penambahan atau pengurangan. Nah, ini juga termasuk dari kode arsip, kode etik arsiparis, yaitu tidak boleh memberikan penambahan informasi yang mengubah informasi dari isi arsip itu. Kemudian harus dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan dan perawatan dengan segera setelah terjadi kerusakan. Nah, ini nanti ada unit tersendiri yang memang pekerjaannya atau kegiatannya melakukan penilaian, pendataan sejauh mana sana arsip yang kita simpan ini, rusaknya berapa, eh, kerusakannya karena apa, itu kita memiliki database-nya. Jadi arsip yang rusaknya parah, katakanlah seperti itu harus dijadwalkan, harus segera untuk dilakukan perbaikan. Nah, ini nanti saya sampaikan formulirnya seperti apa, nanti ketika di praktek di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah seluruh proses tidak boleh merusak atau melemahkan arsip. Itu adalah artinya aman untuk arsip atau reversible. Nah, ini adalah nanti untuk itu penggunaan alat dan bahan harus bisa arsip itu dikembalikan. Misal nanti arsip itu dilakukan penguatan dengan tisu cepat. Satu, ketika arsip itu ada masalah, harus uji autentisi ini bisa dilakukan atau pembongkaran. Kemudian diupayakan untuk yang hilang dan menggunakan yang sama atau milik yang asli untuk dilihat misal gramaturnya dari arsip yang atau penambal yang gramaturnya misalnya. Kemudian ada dokumentasi yang setelah perbaikan ini untuk melihat apakah kira-kira berhasil dan murah pekerjaan atau tidak. Kemudian dilakukan oleh ahli perbaikan yang terlatih. Ini jika arsip rusak, maka ya itu nanti akan efeknya fatal. Kemudian kita ke atas. Jadi yang dimaksud ini adalah arsip ini menjadi arsip, kita harus memilih kertas bekas. Nah, ini adalah agar kemudian arsip itu awet, agar arsip itu dari arsip yang akan kita ciptakan. Sebenarnya kita sudah tahu mana arsip yang ini nanti berdaya panen atau ini nanti hanya bersifat dinamis. Nah, untuk itu dari awal pun kita sudah seharusnya memilih kertas yang tepat untuk arsip itu. Antaranya kategorinya adalah bebas lignin. Lignin itu adalah salah satu zat yang kemudian pH dari kertas itu diusahakan netral. Kemudian ketan sobek dan lipatnya itu juga berkaitan dengan gramatur, ketahanan regang, dan kandungan zat misi. Kemudian perekat ini adalah untuk melakukan perbaikan atau ketika arsip ini rusak. Saya percepat ya Ibu, nanti bisa lebih ke prakteknya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ada tiga yang akan saya sampaikan teknisnya nanti. Yang pertama adalah cost and conservation. Nah, ini adalah perbaikan yang mudah, yang cepat, yang hanya dilakukan pada bagian arsip yang rusak Bapak Ibu. Jadi berkas yang rusak misal hanya di halaman pertama dan itu hanya sobek. Nah, ya sudah yang dilakukan
perbaikan hanya di bagian yang sobek itu, yang bagian yang rusak itu. Nah, dengan menggunakan apa? Nanti kita menggunakan selotip bebas asam atau dengan tisu bozo. Intinya adalah ketika kita melakukan first line itu tidak keseluruhan seluruh berkas kita perbaiki. Jadi hanya kita memilih-milih. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan nanti adalah restorasi penuh, full scale restoration. Nanti tahapannya akan kita lihat secara langsung. Ini adalah tahapan di mana arsip itu dalam kondisi rusak berat dan dia dilakukan untuk satu nomor. Kalau buku ya satu buku, kalau bundel ya satu bundel. Jadi ini adalah keseluruhan dari arsip yang akan kita perbaiki nanti. Kemudian ini adalah deasidifikasi. Nanti kita lakukan deasidifikasi. Ini adalah upaya kita untuk melakukan penetralan terhadap arsip. Ini utamanya adalah kertas. Ini adalah alat-alat deasidifikasi, ada mesinnya dan ada alat bahannya adalah bookkeeper. Kemudian teknik perbaikan ini juga nanti akan saya sampaikan juga secara langsung. Kemudian enkapsulasi ini yang terakhir nanti saya berikan cara untuk melakukannya seperti apa. Karena kemarin saya lihat sebentar sekilas gitu ya untuk gambar yang ditampilkan seperti ini. Kemudian ini adalah gambar-gambar ketika kita melakukan penanganan arsip bencana arsip tsunami. Kemudian sekilas saya sampaikan, meskipun ini hanya untuk pengetahuan ya Bapak Ibu, jadi di restorasi arsip ini kita juga melakukan perawatan terhadap arsip audiovisual Bapak Ibu. Jadi arsip foto, rekaman suara, itu yang kita lakukan ada dua Bapak Ibu, yang cara bersih, cara kering, dan yang kedua cara basah, re-washing dan re-cleaning. Jadi kalau re-washing itu menggunakan isopropil alkohol yang digosok atau di lap dengan cara pelan-pelan dan dengan kain yang halus. Kemudian sama juga arsip rekaman suara ini perlakuannya menggunakan alat dan dengan isopropil alkohol. Arsip film ini rata-rata kerusakannya adalah vinegar syndrome dan silvering, jadi sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap Bapak Ibu. Caranya adalah dengan ya tadi yang saya sampaikan sama juga dengan re-cleaning dan re-washing. Tetapi kalau untuk pengujian kerusakannya kita menggunakan asam bromokresol itu nanti semacam indikator yang ditempel di can film itu nanti kalau arsipnya rusak maka si indikator ini akan berubah warna. Nah baik Bapak dan Ibu mungkin hanya itu yang saya sampaikan secara flashback ya Bapak Ibu ya untuk mengingat kembali. Kemudian pada kesempatan ini saya akan langsung ke tempat di mana teman-teman sedang melakukan kegiatan restorasi arsip. Jadi nanti akan saya sampaikan tahapan per tahapan dan saya akan langsung menuju ke lokasi ya, Mbak ya. Ya. Baik, Ya, mohon izin silakan. untuk mempersiapkan. Baik, silakan. Terima kasih Bapak Aris untuk waktu dan penyampaiannya. Sedikit materi bahwa prinsip perbaikan arsip dilakukan tanpa merubah, termasuk menghilangkan, mengurangi, menambah nilai arsip, dan jika ada yang rusak, untuk segera dilakukan perbaikan. Prosesnya juga tidak boleh merusak arsip itu sendiri, bahan yang hilang atau yang bagian-bagian yang hilang itu menggunakan bahan yang sama atau mirip dengan yang asli. Lalu kegiatan perbaikan tersebut didokumentasikan dan yang melakukan adalah yang ahli. Jadi sedikit yang dapat saya kutip dari penjelasan Bapak Aris. Lalu selanjutnya saat ini Bapak Haris sedang mempersiapkan. Jadi kita akan belajar sama-sama di sini untuk mengelilingi dan untuk mengetahui bagaimana sih tahap-tahap proses preservasi kuratif atau perbaikan arsip-arsip yang rusak. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu.
untuk jika ada pertanyaan lebih lanjut saat penjelasan bisa raise hand atau ditanyakan di kolom komentar. Maaf, maksud saya di kolom chat. Nanti saya akan menyampaikan ke narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, untuk materi dapat diunduh dan diakses di link PPSDM, LSM PPSDM dengan memasukkan user dan passwordnya. Nanti Bapak Ibu silakan mencari Mabar episode 36. Dan untuk yang sudah pernah mengikuti Mabar, sudah absen, izin untuk Bapak Ismail itu bisa langsung ke link PPSDM, lalu mengakses Mabar 34 dan diunduh di sana. Mohon maaf Bapak Ibu, saat ini masih ada kendala teknis. Nanti akan kami segera mulai jika sudah siap. Udah, halo, tes tes. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya terdengar. Ya, saya Terdengar. langsung mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin ya Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua, untuk yang tadi saya sampaikan bahwa kerusakan arsip ini yang kita miliki di depot arsip ini, kita diantar arsipnya khusus untuk arsip yang sudah mengalami kerusakan. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah satu unit di sini itu outputnya adalah menjadi input dari unit yang lain. Kalau dari sini arsip yang rusak yang akan kita perbaiki itu ada yang dari depot arsip, ada yang dari layanan keluarga, ada yang dari unit-unit lain juga. Nah, ini saya contohkan arsip yang datang ke sini, Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ini. Nah, setiap arsip yang datang ke restorasi itu, dia pasti ada namanya formulir kerusakan arsip. Nah, dari formulir ini sepintas kita bisa melihat dan arsip yang datang ke kita itu kondisinya seperti apa. Misal kalau ini terlihat arsip namanya permohonan restorasi, ini SOP. Nah,
kegiatan ini juga sebenarnya adalah kegiatan penilaian kerusakan arsip ini. Mungkin kalau di satu mabar selanjutnya gitu ya, mungkin bisa diagendakan juga cara menarik laboratorium. Biasanya kita dapat formulirnya seperti ini, dia tempel di arsip yang kita yang dibawa ke sini. Nah, kalau ini metodenya sudah terlihat apa yang harus kita lakukan terhadap arsip ini. Kalau di sini kita tulis first line conservation. Jadi ini pasti rusaknya hanya rusak sedang dan atau ringan, perlu perbaikan yang sederhana. Nah, ini misal dia sobek, kemudian dia terlipat. Ini bisa dilakukan perbaikan dengan cara yang tepat. Nah, Mbak Putri bisa akan mencontohkan cara untuk melakukan plan untuk arsip yang sobek. Nah, di sini Mbak Putri mungkin bisa dilihat filamoplasnya di ini. Nah, untuk memperbaiki yang sobek itu kita perlu namanya selotip bebas asam. Kebetulan ini mereknya Filamoplas. Jadi ada beberapa merek yang lain, tetapi yang kita gunakan yang ini. Nah, Mbak Putri ini akan menambal dari bagian belakang berbentuk. Nah, di sini juga sama. Nah, hanya melakukan penambalan atau penyambungan di tempat yang sobek saja. Di bagian belakang atau bagian depan, pokoknya di tempat yang tidak ada informasinya. Nah, hanya seperti ini. Mungkin bisa yang ini juga, Mbak Putri. Nah, sama juga, dan yang terdapat di kegiatan restorasi yang paling sederhana. Nah, ini mungkin kalau Bapak dan Ibu di kantor ya, mungkin perlu dianggarkan satu box seperti ini, karena kalau ada arsip yang rusak atau kertas yang rusak ya kaidah kearsipannya harus menggunakan yang seperti ini. Nah, kalau ini dari belakang. Nah, sederhana Bapak Ibu. Filamoplas ini atau merek-merek yang lain, dia speknya sudah tidak mengandung asam, jadi netral, jadi aman untuk arsip atau untuk kertas. Nah, hanya seperti itu, selain conservation. Nanti kalau misal Bapak Ibu di rumah punya sertifikat, punya ijazah yang sobek, jangan ditambal dengan selotip biasa ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan Filamoplas. Nanti bisa kalau Bapak Ibu tidak ada ya bisa menghubungi lembaga kearsipan atau provinsi atau kabupaten biasanya menyediakan seperti ini juga. Nah, ini sudah selesai yang first line conservation. Kemudian kita coba lagi buka yang agak rusaknya berat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini arsip yang berat atau parah. Saya pakai masker ya Mas, karena ini banyak. Jadi bagian penyimpanan ada juga lembaran yang akan selalu ikut formulir risk assessment. Jadi ini kalau kita ibaratkan manusia itu kan punya seperti medical check up, seperti catatan kesehatan. Nah, arsip pun juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi di arsip ini nanti ada kondisinya, kita bisa lihat sekilas ini arsip apa, arsip Surabaya. Kemudian tahunnya terlihat, kemudian kerusakannya di sini Bapak Ibu. Nah, kerusakan yang kita lihat beratnya adalah ada di permukaan, kemudian punggungnya rusak, kemudian asidifikasi, kemudian ada serangga juga, ada jamur, lengket. Nah, ini adalah kita gambaran dari kerusakan arsip seperti ini. Nantinya metode yang kita lakukan, saya tulis di sini adalah full restoration. Nanti kita perkuat dengan tisu Jepang di sana, di deasidifikasi dan kemudian diperkuat. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kita melakukan diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Seperti saya ini, saya pakai jas lab, kemudian saya pakai masker, Mbak Putri pakai sarung tangan juga. Nah, ini karena pengujian dari kita Bapak Ibu bahwa ternyata arsip yang sudah rusak seperti ini dia mengeluarkan jamur, spora jamur yang itu
berbahaya untuk kesehatan kita, bisa masuk ke pernafasan kita. Kalau kondisi kita sehat atau daya tahan kita kuat, maka itu tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kita kondisinya sedang tidak sehat, nah itu adalah sesuatu yang membahayakan untuk paru-paru kita. Nah itu makanya saya menggunakan APD untuk sebelum kita melakukan perbaikan arsip. Kemudian setelah langkah ini kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Selain tadi sudah ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan ke tindakan restorasi yang full scale. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita membuat lem dulu, Mas. Jadi kita ke sana dulu ya. Ya. Nah, di sini ada teman-teman, Mbak Devinda, Mbak Devinda dan kawan-kawan. Pembuatan lem ini tentu ada lem-lemnya yang khusus untuk arsip ya, Bapak Ibu. Jadi lem untuk arsip ini namanya metil selulose. Ada beberapa merek dagang. Kebetulan kita menggunakan Metosil namanya. Kita menggunakan Metosil 4. Ini nanti perlakuannya kita timbang dulu, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita gunakan di sini adalah sesuai dengan ukuran. Tidak boleh lebih banyak, lebih sedikit. Kalau untuk Metosil ini di 1 liter dia menggunakan 25 apa 30 gram. Ya, ini di 1,2 liter 30 gram. Nah, nanti ini dilarutkan dengan air panas 80%. Nah, air panas 80% dilarutkan di baskom. Kemudian diaduk dengan manual adukannya. Nah, ini kita membuat lem untuk sebagai perekat. Nah, buat lem ini kalau kita mau mengerjakan di hari besok, membuat lemnya hari sekarang. Kalau kita mengerjakan sekarang, membuatnya kemarin, karena harus diendapkan dulu selama 1 malam. Ini adalah agar cairannya di lem ini homogen atau menyatu. Nah, ini diaduk dengan manual. Kalau kita menggunakan blender, itu nanti berbusa. Jadi akan ada banyak buih-buih yang muncul. Nah, itu akan mengganggu pada saat nanti dilakukan pengeleman. Nah, seperti ini semua. Kemudian dia sudah campur ya. Benar-benarnya sudah campur. Kemudian ini 80% panas, 20% dingin, air biasa. Kita aduk dengan seperti ini. Kemudian setelah rata, kita masukkan ke lemari es, ke kulkas. Itu 1 malam. Kita masukkan ke kulkas 1 malam, dan kemudian jadinya ini ya. Nah, ini yang sudah jadi. Dia seperti cairan yang nggak terlalu kental, tapi juga nggak terlalu encer juga. Nah, ini kita persiapan awal, Bapak Ibu. Jadi lemnya sudah. Yang kedua adalah kita membuat larutan deasidifikasi dengan menggunakan magnesium. Nah, ini dalam rangka untuk kita nanti menetralkan kadar asam yang ada di kertas. Kita membuat cairannya. Sama seperti ini, dia 1 gram untuk 1 liter. Kemudian dicampur dan diendapkan selama 1 malam. Hasilnya adalah ini sama. Nah, dia cuma cairan biasa. Tapi kalau ini kita uji pH, dia harus netral. Bentar, maaf, kita ambil itu. Karena ini adalah larutan untuk menetralkan, berarti dia harusnya di pH sekitar 7. Nah, pengujiannya sederhana. Apakah dia sudah 7? Nah, sudah, berarti ini sudah bisa digunakan. Nah, selain larutan ini, ada lagi nanti namanya larutan bookkeeper. Nah, kapan menggunakan bookkeeper, kapan menggunakan ini, nanti kita lihat di setelah tahapan selanjutnya. Nah, ini
persiapan lem dan persiapan deasidifikasi sudah selesai, kita kembali lagi ke yang persiapan untuk arsipnya. Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan langsung mengajukan ya, karena nanti takutnya lupa. Nah, Bapak dan Ibu ini kembali lagi ke Mbak Putri ini mempersiapkan arsip yang akan dilakukan penguatan. Kan arsip ini adalah lembar per lembar. Kalau yang datang ke sini bentuknya jilidan, tetap kita bongkar. Kita bongkar, kita satu lembar per lembar. Ini Mbak Putri sedang mengambil di sebelah sini. Kemudian kalau ada yang terlipat, kita luruskan. Ada debu-debu, kita bersihkan debunya. Kita menggunakan kuas yang lembut. Jadi kuasnya ini memang sangat lembut, jadi tidak merusak arsip. Kalau arsip ini nanti rapuh, takutnya arsip itu ikut keangkat. Nah, kemudian lembar per lembar kertas arsip ini ditempatkan di satu plastik astralon atau plastik milar, lembar per lembar. Nah, seperti ini. Nah, plastik ini spesifikasinya harus yang elektrostatiknya 0. Karena kalau elektrostatiknya ada, maka kalau diangkat, dia akan ikut angkat gaya elektrostatik. Sudah, seperti ini. Sama juga yang sebelah sini juga mempersiapkan untuk dilakukan penguatan. Nah, ini satu persatu. Oh ya, penomoran. Iya, Bapak Ibu tadi kalau ada arsip yang lembaran jumlahnya, kita harus memberikan nomor dulu, Bapak Ibu. Jadi kita memberikan nomor untuk nanti agar ketika dikembalikan lagi, selesai dilakukan restorasi, maka dia tidak kehilangan urutannya. Nah, penomoran ini menggunakan pensil yang tidak terlalu tajam, jadi dia di kerik-kerik ini dulu. Jadi biar nggak terlalu tajam. Dan kemudian kita tuliskan kecil di sini, Bapak Ibu. Nah, 57 ini adalah nomor khazanah arsip. Kemudian 58 adalah nomor lembar. Nah, ini nanti akan digunakan untuk penemuan atau pengurutan kalau ini sudah selesai diperkuat. Nah, itu. Jadi di tahapan di sini ada pembersihan arsip, kemudian pembongkaran arsip kalau bentuk jilidan, dan ditaruhnya arsip di plastik astralon seperti ini satu persatu. Nah, mungkin itu. Kemudian selanjutnya setelah langkah ini ada lagi Mbak Putri, penomoran penempatan astralon pembersihan ya. Ya. Nah, ini sudah di tahapan persiapan. Kemudian selanjutnya kita perkuat fisiknya di sebelah sana. Nah, ini adalah meja resizing dan lining. Nah, yang dilakukan teman-teman di sini adalah, nah mungkin yang di sebelah sana yang sedang memulai, kalau ini sudah jalan. Nah, kita kembali pastikan bahwa arsip ini tidak ada debu, tidak ada benang-benang yang tertinggal di sini. Karena kalau jilidan kan biasanya di sini masih ada benang-benangnya. Nah, kita pastikan bersih, kita pastikan flat, kita pastikan tidak ada yang terlipat. Nah, ini dilakukan proses deasidifikasi. Ini kita menggunakan bookkeeper. Bisa dengan bookkeeper, bisa dengan tadi yang kita buat. Bedanya adalah kalau bookkeeper dia khusus untuk arsip yang rapuh dan luntur. Karena keistimewaan dari bookkeeper ini adalah ketika disemprotkan dia langsung kering, cepat keringnya. Nah, kalau yang magnesium tadi keringnya lama, jadi menunggu keringnya agak lama. Nah, ini penguatan dengan tisu Jepang atau tisu Kozo. Ini dipastikan precision seperti ini. Kemudian itu tadi lem yang dibuat dibuat kemarin. Nah, pengaplikasiannya adalah dengan menggunakan kuas yang sama dengan yang tadi untuk membersihkan, tetapi lebih besar karena untuk mengejar biar lebih cepat.
Ini harus hati-hati karena kalau terlipat ya mungkin agak susah melempengkan lagi. Nah, ini adalah penguatannya. Kita pastikan juga lem ini merata di seluruh bagian. Nah, untuk spesifikasinya Bapak Ibu, tisu yang kita gunakan adalah tisu Gozo seperti ini, tisu Jepang juga namanya. Jadi memang karena eh, ini impor dari Jepang langsung, karena ternyata kita nggak bisa membuat yang seperti ini Bapak Ibu. Ini dari tumbuhan mulberry namanya di sana, dan ternyata mulberry yang ada di Indonesia dan mulberry yang ada di Jepang sana berbeda seratnya. Kalau yang di Jepang dia bisa ditipiskan setipis ini Bapak Ibu. Nah ini sampai nggak kelihatan, ini 6 gram kalau tidak salah. Nah ini yang digunakan untuk penguatan. Nantinya ketika ini sudah dilekatkan dengan lem, kemudian dikeringkan, ini akan seperti tidak tampak di ininya, di kertasnya. Jadi dia seperti menyatu dan secara fisik dia akan lebih memperkuat kertas, tetapi tidak mengganggu di atas kertas itu. Nah, Bapak Ibu, kalau di restorasi ini target kita setahun 35.000 arsip, Bapak Ibu. Jadi untuk kertas ini kita dalam 1 tahun sekitar 20.000, yang 15.000 yang media yang lain. Karena kalau di sini restorasi tidak hanya di kertas saja, tetapi ada di sebelah ada media baru namanya, ada mikrofilm, ada film, itu termasuk yang kita restorasi juga. Jadi penjumlahan dari setiap media ini target kita setahun adalah 35.000 arsip. Sudah Mbak, ini Mbak Lucia. Nah setelah kita lakukan penguatan pengeleman, kita lakukan kemudian pengeringan. Nah pengeringan ini juga menggunakan rak khusus. Jadi rak ini kalau dihitung sampai kalau tidak salah 200 kalau ini ke atas. Nah raknya ini adalah khusus dan nanti dikeringkan dengan kipas angin Bapak Ibu. Nah kipas angin ini nanti dihidupkan sampai dengan besok pagi, besok siang. Jadi sehari semalam untuk memastikan bahwa arsip ini sudah kering, kemudian sudah bisa dilakukan tahapan selanjutnya. Nah, penggunaan kipas angin ini juga sudah melalui pengujian Bapak Ibu. Jadi kita pernah membandingkan di antara kipas angin atau dijemur di matahari atau dengan setrika atau dengan hair dryer. Yang paling aman untuk arsip adalah yang dikeringkan dengan kipas angin. Karena serat-serat yang ada di kertas dia tidak putus. Kalau di matahari, beberapa serat yang terkena panas matahari itu dia putus seratnya. Nah, ini adalah metode yang paling aman. Nah, Bapak dan Ibu mungkin jika melakukan penyelamatan arsip terdampak banjir misal, nah itu jangan dikeringkan, jangan dijemur juga. Lebih baik dilakukan pengeringannya dengan kipas. Tentunya itu ada tekniknya sendiri ya Pak Ibu, yang seperti misal diberi alas khusus, kemudian diberikan sumpit. Mungkin ini ada pembahasan tersendiri juga kalau bencana. Nah, kemudian ini sudah sebelah ini apalagi yang belum disampaikan ya? Pindah udah ya. Nah, ini tadi yang dari sana Bapak Ibu, dari yang persiapan tadi diantrikan untuk dilakukan penguatan di sana. Nah, pekerjaan kita tiap hari di sini, ini teman-teman adik-adik magang juga membantu kita, jadi target kita agak terringankan. Nah, seperti ini. Dan setelah ini, kemudian ini kering, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, Mbak Alisa ini, nah ini yang sudah kering, Mbak Alisa sedang mengangkat arsip yang sudah kering. Jadi plastik yang tadi, Bapak Ibu bisa dipakai lagi, plastik Astralon tadi, bisa dipakai lagi untuk kemudian ya kita pakai sampai kotor-kotor.
Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah menempel. Mungkin nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, tisu yang tadinya kita rekatkan sudah kering dan dia menyatu dengan kertasnya. Seperti tidak ada, nah masih bisa terbaca. Padahal ini ada tisu dan ada lemnya. Nah, akan tetapi jika di kemudian nanti hari ini perlu dibongkar, ini masih bisa dibongkar, Bapak Ibu. Jadi bisa kita basahi, kemudian kita bongkar untuk mungkin keperluan autentikasi atau keperluan yang lain. Nah, ini sudah jadi. Ini kalau kita QC juga sudah berhasil karena nggak ada yang lepas. Kemudian setelah ini dilakukan pemotongan. Nah, Mas Yosef sedang melakukan pemotongan terhadap arsip. Kita di restorasi ini sebagai pengelola arsip, sebagai arsiparis tentu juga harus melihat dari faktor estetik juga. Untuk itu kita lakukan perapian bagian pinggir. Nah, Mas Yosef ini sedang melakukan perapian di bagian pinggir agar nanti ketika balikan lagi ke tipe datang kan dengan penggaris besi. Nah, seperti ini. Alatnya adalah cutter penggaris. Nah, ini cutting mat. Nah, ini sudah dipotong, sudah rapi. Jadi motongnya juga Bapak Ibu tidak langsung ke kertasnya. Jadi diberi space, diberi jeda. Nah, seperti ini. Nah, ini ini kita lakukan pengepret agar arsip ini flat, agar arsip ini dengan skalanya 40 bar dan selama 1 malam. Nah, seperti ini penempatannya. Ini juga khusus, kartonnya khusus Bapak Ibu. Jadi karton ini karton bebas asam. Kita dulu dapat hibah dari Jepang, alat ini juga dari Jepang. Jadi memang kalau alat dari Jepang ini lebih awet ya, karena ini aja kita dapat dari waktu tsunami Aceh sampai sekarang masih bisa dipakai. Iya, udah lama usianya udah tua tapi masih awet. Nah, karton bebas asap ini kalau kita berbicara preservasi itu alat dan bahannya mahal. Jadi satu karton ini harganya 2.500.000 satu lembarnya ya, bahan itu. Kemudian setelah ini 1 hari 1 malam langsung ke QC ya. Ya, ini diangkat kalau sudah 1 hari 1 malam, kemudian kita beranjak ke selanjutnya. Bapak dan Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin langsung saja ya nanti daripada lupa. Nah, ini Mas Anwar ini sedang melakukan QC atau kembalikan ke nomor yang tadi sudah diberi refolio namanya di nomor awal. Nah, akan tetapi tidak hanya nomor itu menjadi patokan. Ada beberapa kasus yang pernah arsip itu dipinjam, kemudian oleh peminjamnya pengembalian urutan ini tidak sesuai. Nah, di sini kita melakukan QC dengan mengembalikan sesuai dengan urutan berdasarkan informasi. Nah, kebetulan Mas Anwar ini bisa menguasai bahasa yang ada di arsip. Mas Anwar bisa menguasai bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa di zaman VOC. Nah, ini perlu disatukan lagi, perlu dilihat urutannya secara baik, pasti benar, secara baik dan benar. Nah, ini jadi patokan awal, tetapi tetap harus dilihat lagi apakah informasinya nyambung atau tidak, ya Mas Anwar ya. Nah, itu yang
butuh waktu yang agak lama mendetail. Bapak dan Ibu bisa lihat ini arsipnya, tulisannya seperti ini. Kalau saya gitu ya nggak bisa baca, padahal ini sebenarnya adalah informasi yang menarik mungkin ya. Kalau mungkin sekilas Mas Anwar bisa memberitahu ini arsip apa kira-kira? Ya teman-teman, ini adalah arsip sendiri dari Residensi Pasuruan. Ya, kalau ini arsip Hmm, kemudian nasional. Nah, kepada siapa? Kepada namanya suratnya. Kalau kita lihat dari surat ini semuanya apa ya, proses deskripsi gitu, deskripsi bagaimana sih proses rekrutmennya gitu, terus apa saja yang terjadi dan siapa saja yang lulus gitu. Makanya di aset ini di bagian belakang kita bisa lihat list nama-nama nama-nama calon anggota tentara nasional atau SPOT yang lulus. Dan yang tidak lulus juga. Nah, katanya juga kenapanya itu ada juga di bagian Nah, itu Bapak Ibu, kalau kita bekerja di unit restorasi ini, seperti saya ini sebenarnya sangat sayang sekali kalau tidak menguasai bahasa seperti ini. Karena ternyata arsip yang kita olah itu, arsip yang kita restorasi ini menyimpan banyak informasi. Jadi Mas Anwar ini kadang kita minta tolong untuk bacakan dong, biar kita bisa tahu ada sejarah apa di zaman itu, ada peristiwa apa di hari itu. Nah, ini sebenarnya sangat menarik. Dan setelah QC, kemudian kita finishing ya, finishing di seperti ini, Mas. Nah, kita berikan sampul kertas casing. Jadi kertas ini spesifikasinya dia bebas asam, netral, kemudian bebas lignin, tidak membuat arsip itu menjadi kuning. Kemudian diberikan ini, dan kalau arsip yang bentuknya bukan silidan, kalau silidan kita kembalikan lagi ke bentuk silidan lagi, kita ulang silidan lagi. Tetapi kalau bentuknya lembaran seperti ini, nanti kalau dipisah mungkin melengkung, mungkin pinggirnya sini langsung terkena alas dari box arsip itu. Maka untuk lebih amannya kita membuat namanya portable. Nah, seperti ini. Secara sekilas seperti ini penampakannya Bapak Ibu. Jadi dia digunakan untuk melindungi agar arsip itu tidak langsung terkena ke alas arsip, ke bodinya si box itu. Jadi untuk lebih aman, karena kan nanti disimpannya seperti ini. Nah, yang pertama untuk melindungi agar dia tidak langsung kena bodi, dan yang kedua agar tidak apa namanya ya, melengkung. Nah, kalau ini kan kalau melengkung udah ketahan. Nah, tahan sama ini. Nah, ini sebenarnya adalah karton biasa yang kita berikan kertas linen namanya. Kertas casing, kertas casing ya, iya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian kita catat, kita data, dan pada akhirnya kita kembalikan lagi ke tempat asalnya, di pot penyimpanan arsip. Nah, itu Bapak dan Ibu, urutan dari full scale restoration itu adalah tindakan restorasi kita yang penuh, yang seluruhnya kita lakukan. Itu kira-kira memakan waktu 1 sampai 2 minggu ya. Jadi lama karena tergantung juga dari proses quality controlnya. Nah, itu yang quality yang full scale. Kemudian Mas, 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 Mas Mul, ya, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan first line conservation, kemudian full scale restoration, kemudian yang terakhir kita sampaikan bagaimana cara melindungi arsip kita dari kerusakan.
ini bukan perbaikan, tetapi hanya perlindungan arsip dengan cara sederhana. Nah, yang kita kenalkan nanti namanya adalah enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini adalah pengganti dari laminating. Nanti kita lakukan bagaimana caranya kita sampaikan, kemudian hasilnya seperti apa kita sampaikan di meja sebelah. Ya. Nah, mungkin Ibu ada yang mau ikut praktek atau siapa ya, Mbak? Kemarin jadi arsipnya bawa atau mau pakai arsip? Oh ya, Bapak Ibu ya. Nah, metode laminating itu adalah seperti ini. Jadi ini tahap proses pembuatannya adalah dia dipanasi dengan pemanas, yang kemudian si lem dari plastik ini dia nempel di kertas kita, nempel di arsip kita. Nah, selama ini yang kita tahu, kalau sudah di laminating, dia akan aman-aman saja, baik-baik saja. Nah, ternyata Bapak Ibu, ada beberapa masyarakat yang datang ke kami, karena kami juga punya kegiatan namanya Laraska, Layanan Restorasi Arsip Keluarga. Ada beberapa keluarga yang datang membawa laminating seperti ini, dan dia arsipnya tetap airnya tetap masuk Bapak Ibu. Nah ini, dan dia luntur. Kemudian si keluarga ini minta untuk kita lakukan pembongkaran. Nah akhirnya tidak bisa kita bongkar Bapak Ibu, karena ya lem-lem yang sudah ada di kertas ini dia sudah menyatu dengan kertasnya. Nah itu satu kerugian, karena di beberapa waktu itu adalah ijazah yang akan digunakan untuk mendaftar ke universitas di luar negeri, dan ternyata di mana ya, Finlandia atau di mana gitu sudah tidak menerima ijazah yang dilakukan laminating seperti ini. Nah ini sebenarnya adalah berkaitan dengan autentikasi arsip juga. Ketika arsip ini sudah dilakukan laminating, kita tidak bisa melakukan pengujian keasliannya arsip. Karena kalau pengujian keaslian ini, baik alat yang ada di laboratorium atau alat yang ada di Baris Krim Polri, dia sudah tidak bisa membaca butiran part yang ada di sini, tinta-tinta yang ada di sini. Karena yang terbaca adalah lem-lem yang menyatu di plastik tadi. Nah, itulah kerugian dari laminating. Nah, ketika kemudian kita melarang atau menahan untuk laminating seperti ini, tentunya kita menyarankan hal yang bisa digunakan untuk mengganti laminating. Kita kenalkan namanya enkapsulasi arsip. Nah, alat bahannya, nah nanti yang ada yang jadi adalah seperti ini. Ini yang jadi seperti ini. Jadi dia hanya memberikan double tip di setiap pinggir. Nah, ini. Kalau untuk bahannya yang lebih spesifik, plastiknya Bapak Ibu. Nah, plastik ini dia menggunakan PET plastiknya. Plastik PET ini dia bening, kemudian tipis juga, dan deformasi terhadap panasnya aman. Sampai di 200 dia belum keriting ya.
Nah, ini PET dan plastiknya. Kemudian gaya elektrostatiknya kalau bisa dia rendah. Ini dia seperti ini. Nah, dia nggak ikut keangkat. Kalau dia ikut keangkat, nanti ada kemungkinan, misal di sini ada tinta, ada pensil, di informasi di sini, maka dia akan ikut tertarik juga. Nah, itu. Nah, beda dengan misal yang ini bukan PET. Nah, ini keangkat. Nah, lebih bagus yang PET tadi yang ikut nggak ikut keangkat. Nah, itu bedanya. Kemudian double tipnya, Mas. Ya, nah double tip ini sebenarnya juga kita sebelumnya menggunakan banyak merek yang ada di pasaran, ada Joico, ada Kenko. Nah, ini kita punya laboratorium, kita sudah pernah melakukan pengujian. Ternyata yang paling aman bebas parafin, kemudian dia tidak menguning, kemudian daya rekatnya lebih kuat. Ada satu merek yang memang kita anjurkan. Ini nggak apa ya, saya buat merek, namanya 3M mereknya. Jadi ini bebas parafin, kemudian daya rekatnya juga lebih kuat. Tetapi kalau misal tidak ada, ya bisa kita gunakan yang lain. Ini kita berbicara tentang standar yang eh, sesuai kaedah kearsipan. Sama ini Kento juga ya Mas ya. Nah kemudian apalagi Mas tadi plastik, sudah ya plastik, cutter, kemudian penggaris besi, kemudian cutting mat ini, kemudian ada pemberat juga. Kemudian kita melakukan ya ini eh, namanya untuk iya untuk sudutnya agar tidak tajam. Nah itu Mas Mulyono itu sudutnya agar tidak tajam untuk merapikan. Udah semua ya Mas ya. Jadi langsung kita praktek ya Ibu ya. Ya itu kain untuk pembersih. Nah Mbak Berli mau ikut juga. Ini kita ngambil satu. Arsipnya arsip saya aja ya. Aduh, saya jadi malu. Kalau ini yang nggak standar ini. Heeh. Jadi dia lebih elektrostatiknya lebih tinggi. Iya, ini biasanya dipakai untuk ya apa ya? Untuk nah, udah Mas Mul sekalian dipandu ya Mas Mul ya. Jadi kita letakkan arsip ini. Nah, cutting mat ini bagusnya juga ada garis-garisnya. Jadi kita bisa ukurannya bisa presisi. Kita paskan di ukurannya. Nah, ini. Bapak dan Ibu, sebaiknya kalau ini tadi ada yang terlewat ya, jadi kalau kita mau memegang arsip, pastikan tangan kita bersih, atau kalau pakai sarung tangan kan kadang kita sensitivitasnya agak berkurang ya. Nah, ya untuk mengantisipasi itu ya lebih baik kita memastikan tangan kita udah cuci tangan atau tidak mengandung minyak gitu. Nah, kita bersihkan dulu yang pertama eh, si plastik ini, PET ini, kita pastikan bersih, arsipnya juga kita sudah pastikan bersih, kemudian ditaruh di tengah-tengah plastik dengan bantuan cutting mat yang ada eh, koordinatnya, ada kotak-kotaknya. Nah, Mbak Berli udah. Kemudian kalau sudah dipastikan di tengah-tengah, diberikan pemberat, Mbak Berli. Mas Mul pemberatnya, ya, agar tidak bergeser. Pemberatnya ditaruh di tengah arsip.
tiga sisi ya Mas ya. Nah, kalau biasanya kalau sudah ke turun tapi diangkat sudah nggak bisa lagi ya. Iya, iya karena itu tadi daya rekatnya tinggi. Nah, Pak. Nah, di bagian pojok itu jangan digandeng, jangan digabung, tetapi diberikan seperti celah untuk nanti agar kalau ada udara terperangkap bisa keluar dari celah itu. Nah, seperti ini di sini ada celahnya. Nah, ini sudah keempat sisi sudah diberikan double tip. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan plastik lagi di bagian atas. Kita pastikan dulu plastik ini tetap bersih. Plastik ini masih bersih, sudah dilap lagi. Kemudian ya kita tempatkan di bagian atas. Nah, seperti ini. Pemberatnya dipindah ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas satu persatu dari atas bisa, dari pinggir bisa. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin melihat praktek enkapsulasi di YouTube atau di tempat yang lain, mungkin akan ada beda urutan gitu ya. Tetapi prinsipnya adalah sama. Arsip ini terlindungi dari kotor, dari sifat higroskopis. Higroskopis itu adalah sifat kertas yang dia menyerap dan melepaskan kelembaban. Kalau ada plastiknya akan menyerap melepas kelembabannya dia tidak maksimal. Jadi lebih aman untuk kertas. Nah ini sedang dibuka satu tiap sisi. Setiap dibuka dia diberikan tekanan dengan kain agar flat, agar tidak ada gelembung udara yang tertahan. Bapak dan Ibu mungkin kalau memiliki arsip koleksi arsip keluarga yang rusak di beberapa lembaga kearsipan juga sudah ada layanan seperti ini, layanan restorasi arsip keluarga. Mungkin di beberapa LKD namanya bukan Laraska, tapi intinya adalah sama, melakukan perlindungan arsip. Bisa dibawa ke sana kalau Bapak dan Ibu punya arsip yang rusak, dan rata-rata adalah gratis layanan ini di lembaga kearsipan provinsi biasanya sampai di sana. Nah, ini sudah selesai dibuka semua, kemudian tinggal kita rapikan. Nah, ini adalah belum hasil akhir, tetapi sudah terlihat di sini tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Kemudian ada celah antara double tip dan kertas arsipnya. Kemudian ada ruangan untuk keluar udara juga. Ya, ya. Nah, kemudian finishingnya adalah kita rapikan dengan penggaris besi. Nah, ini adalah tahapan finishing agar rapi, kemudian ya kalau disimpan lagi dia tidak makan tempat. Nah, ini ya di keseluruhan sisinya kita rapikan. Kalau untuk memotong arsip, Bapak Ibu, jadi arsipnya itu sebelah kanan ya Bapak Ibu. Jadi biar tidak blind spot, biar terlihat iya kira-kira memotongnya. Nah, ini sudah mau selesai. Selesai juga, Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita maniskan di ujungnya. Nah, kita bermanis dengan alat ini. Bisa dengan potongan kuku, bisa dengan gunting, bisa dengan ya sesuatu yang bisa membuat dia
siku bentuknya. Nah, bisa dilihat kan, Mas. Nah, itu di bagian pojok sudah tampak lebih manis dan tidak tajam kalau terkena pojokan. Tadi lupa nggak ini. Ini sebenarnya untuk menyempurnakan lah istilahnya. Sebelum kita lakukan enkapsulasi, kita asidifikasi dulu, diasidifikasi dulu. Tetapi kalau misal arsip ini masih bagus, ya boleh dipakai ini, boleh tidak. Nah, Mbak Beli masih, hmm? Kenapa? Oh, iya, iya, iya. Nah, ini kebalik yang ini. Nah, ini lepasnya harusnya satu persatu ya, Mas ya. Kalau ini ya bisa tapi agak repot ya menempatkannya ya. Heeh. Kalau Mbak Deli udah selesai ya. Nah ini mungkin, ini akhir saya ini saya terima kasih sudah dikonsultasikan. Ini sebenarnya di kita juga pernah buat kelas juga. Pernah. Diajarkan ini juga ya? Iya. Oh iya. Bagian Mm-mm. Mm-mm. kegiatan seperti ini mulai dari enkapsulasi sampai dengan menggunakan kertas foto atau Oh iya sampai itu. kemudian untuk kemarin saya untuk mengikuti kompetisi di Arsiparis terbaik saya juga menggunakan restorasi dengan tema restorasi arsip tahun 1956 dengan menggunakan kertas keju atau foto. Iya iya berarti memang ya udah selesai. Nah ya Bapak Ibu ini kebetulan Mbak Feli sudah selesai. Jadi indikator keberhasilannya adalah ini tidak nempel, arsipnya tidak nempel di double tape, kemudian diberikan tempat angin meskipun terlalu besar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Bapak satu yang ya sederhana ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa dilakukan di rumah. Kalau misal menggunakan plastik yang sesuai standar itu nyarinya susah, ya mungkin plastik yang ada di tempat fotokopi atau di toko plastik itu bisa digunakan. Intinya adalah seberapa aware kita, perhatian kita terhadap arsip, agar arsip ini jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan atau terkena air atau kebocoran air, ini masih agak terlindung. Ada meskipun ini mungkin kalau kalau kena air dia masih bisa masuk Bapak Ibu sama dengan yang laminating tadi. Tetapi kalau ini dengan mudah bisa dibuka, tinggal digunting aja atasnya. Guntingnya dari atas dan ke samping. Jadi nanti ditariknya ke samping. Kalau ditarik ke atas takutnya ya kalau kena air kan lebih rusak lagi. Apalagi ya? Mungkin ada ditanyakan Bapak Ibu. Saya agak kurang terlalu dengar ini karena pakai headset. Mungkin saya kembali ke meja lagi ya Mas ya. Karena ini sudah semua saya sampaikan. Hah? Ini. Iya.
Izin Bapak Ibu, uh, setelah ini, setelah penjelasan dari Bapak Aris, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Aris, oh iya, masih dalam tahap untuk masuk kembali ke Zoom karena koneksi sempat terputus. Oh iya. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terima kasih. Terdengar, Mbak Ana. Oh iya, terima kasih Ibu. Terputus-putus, tidak jelas. Ya, izin mohon maaf Bapak Ibu terkait kendala yang kami alami. Mungkin ada suara yang terputus atau video yang tersendat-sendat. Nanti kami akan mengunggah terkait dengan video restorasi arsip yang akan diunggah pada YouTube Biro Umum. Nanti akan kami sampaikan untuk kabar selanjutnya di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Kami juga mohon maaf atas tidak ada Kahoot dan game pada hari ini, karena hari ini kita full yaitu kegiatan restorasi arsip praktek yang khusus di Andri ini. Izin Bapak Ibu, sepertinya Bapak Aris sudah masuki Zoom untuk pertanyaan. Silakan ditanyakan di kolom chat atau bisa melewati raise hand. Izin Bapak Aris. Ada pertanyaan dari kolom chat. Beliau kan baru masuk, sama baca itu. Iya, aku mau baca itu. Pertanyaan. Ya. Izin Bapak untuk baik untuk pertanyaan akan saya bacakan ya Bapak ya. Iya, iya. Baik, sebentar. Dari Bapak Benedikta Fadir Sair Kanwil Maluku, izin bertanya Pak, kalau kami tidak dapat melakukan perbaikan terhadap arsip, apakah kami harus meminta kepada pihak Andri untuk melakukan perbaikan arsip kami? Caranya bagaimana? Selanjutnya, kalaupun kami akan melakukan perbaikan terhadap arsip yang rusak, tahapan-tahapan yang tadi dijelaskan oleh Bapak rasanya masih cukup rumit untuk diikuti, apalagi terkendala dengan sound yang kedengarannya putus-putus, ditambah lagi bahan-bahan yang harus kami siapkan untuk melakukan perbaikan terhadap arsip yang rusak. Apakah materi seperti ini dapat diulang kembali? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ini izin Bapak Aris mau dibacakan apa mau langsung dijawab aja? Langsung dijawab ya Pak ya, nanti Oh iya, siap. Arsip yang rusak, tadi saya nggak sempat nyatat, belum sempat nyatat ini. Tadi intinya adalah arsip yang rusak ini apakah bisa dilakukan perbaikan di arsip nasional gitu ya, Mbak ya? Iya, saya menangkapnya tadi apakah bisa dilakukan di arsip nasional. Sebenarnya bisa Pak, cuman mungkin kalau Bapak dari Jakarta gitu ya terlalu jauh, mungkin bisa dilakukan secara bertingkat Bapak. Jadi misal Bapak di provinsi mana, mungkin bisa menghubungi lembaga kearsipan di provinsi di mana Bapak tinggal. Jadi tidak terlalu jauh juga dan takutnya juga ada resiko ketika membawa satu arsip di pesawat atau di perjalanan. Takutnya dia bisa tambah rusak atau hilang.
di beberapa lembaga kearsipan, Bapak Ibu, kita sudah sering melakukan sosialisasi seperti ini, seperti di beberapa LKD gitu ya, lembaga kearsipan daerah itu sudah memiliki alat dan metode yang juga hampir sama dengan yang di Arsip Nasional, kemudian bisa ke sana. Dan kalau untuk yang enkapsulasi tadi itu juga sudah kita sosialisasikan di beberapa LKD. Mungkin sudah hampir semua Bapak Ibu di LKD sudah mengenal metode seperti ini juga. Jadi daripada Bapak mungkin yang lokasinya jauh dari Jakarta atau jauh dari Arsip Nasional, mungkin lebih baik ke lembaga kearsipan yang ada di tingkat provinsi atau kabupaten. Nah, kemudian kalau untuk video yang mungkin bisa diulang atau tidak, kita juga memiliki YouTube Restorasi Arsip Nasional, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dilihat di situ. Akan tetapi mungkin kalau kita melihatnya terlalu jauh ke belakang atau berapa tahun yang lalu, mungkin ada beberapa metode dari restorasi arsip ini yang sudah berkembang, Bapak Ibu. Jadi misal penggunaan lem di tahun 2 atau 3 tahun yang lalu itu tidak menggunakan lem yang seperti saya sampaikan tadi, karena preservasi atau restorasi arsip ini khususnya adalah kegiatan yang dinamis, Bapak Ibu. Jadi 10 tahun ke belakang kita melihat metode apa yang digunakan mungkin tidak akan digunakan lagi di 10 tahun ke depan, karena riset-riset dari teman-teman di laboratorium ini akan selalu mencari bahan yang lebih pasnya untuk arsip. Tentu kita pilih untuk agar arsip ini mana yang paling cocok untuk arsip, mana yang paling memperpanjang usia arsip. Mungkin seperti itu ya jawabannya ya, Bapak. Jadi bisa dilihat di restorasi juga atau nanti bisa komunikasi ke kami di Arsip Nasional juga langsung. Seperti itu mungkin ya Mbak ya. Nah, kalau ada yang kurang tadi saya nggak terlalu mencatat soalnya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Iya, iya itu. Ibu Pak, bukan Bapak Pak. Oh iya, maaf Ibu. Maaf Ibu. Iya. Iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Mohon maaf, Ibu Benedikta. Saya Ibu. kira Bapak. Nggak apa-apa Bu. Mohon maaf Ibu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Robiko Irsan dari Kota Langsa. Jika dalam penanganan restorasi arsip tingkat kerusakan masih ringan, dalam melindungi arsip tidak menggunakan kelengkapan APD, pakaian, masker, sarung tangan, dan lain-lain, itu bagaimana ya Pak? Terkait prasarananya belum memadai. Untuk lem perekat khusus seperti itu, apa bisa digunakan selain itu Pak? Dan izin kalau bagi arsiparis terampil, apa wajib melakukan tindakan restorasi ya Pak? Terima kasih. Ya, saya jawab langsung ya Mbak ya. Jadi memang tadi saya kategorikan berdasarkan kerusakan itu ada kerusakan ringan, sedang, dan berat. Terkhusus untuk yang ditanyakan Bapak tadi yang kerusakan ringan, memang kalau kerusakan ringan ini rata-rata terjadi untuk arsip yang masih dalam kondisi dinamis ya Bapak ya. Jadi kondisi dinamis ini rata-rata memang arsipnya masih baik, masih bagus. Dan berdasarkan pengujian kami, kalau untuk arsip yang masih kondisinya bagus, itu belum terjadi pelapukan. Nah, pelapukan inilah yang sebenarnya membahayakan terhadap kondisi kesehatan kita. Pelapukan itu biasanya itu terjadi di arsip VOC, di arsip yang usianya udah ratusan tahun, itu adalah sesuatu yang alami terjadi. Tetapi kalau untuk arsip yang ringan, kita pastikan saja bahwa ketika kita melakukan handling, ketika memegang arsip, ketika menyentuh arsip, ini tentu dipastikan tangan kita bersih. Akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi kalau kita menggunakan sarung tangan, Bapak Ibu. Nah, menggunakan sarung tangan ini tentunya adalah untuk agar arsip ini tidak terkena mungkin di tangan kita ada keringat atau ada sesuatu yang tidak bisa bersih hanya dengan cuci tangan seperti itu. Kemudian lem perekat. Jadi tadi mungkin yang dimaksud adalah selotip bebas asam ya, Bapak. Jadi nama mereknya di sini kebetulan kita menggunakan Filamoplas.
Jadi kalau di lembaga kearsipan saya optimis mungkin di lembaga kearsipan sudah punya alat selotip ini, karena selotip ini kalau dianggarkan pun dia nggak terlalu mahal Bapak Ibu. Jadi ini harganya adalah sekitar 700 ribuan untuk satu box seperti itu. 700 ribuan itu panjangnya 50 meter Bapak. Jadi 50 meter ini kan panjang ya. Jadi untuk kebutuhan 1 tahun pun mungkin cukup, karena arsip sobek itu kan nggak semua arsip banyak sobeknya ya. Nah itu Damoplas ini dijual bebas Bapak Ibu di marketplace banyak, di Tokopedia seperti itu banyak. Ini adalah langkah pertama untuk kita menyelamatkan arsip kita. Itu jawabannya. Mungkin atau ada pertanyaan lagi apa yang tadi belum belum jawab? Apakah sudah menjawab, Bapak? Izin Bapak Robiko Iya, Irsan. Ya, sudah Pak, sudah cukup Pak. iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan kembali Bapak Iya, Aris. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand Bapak Ibu. iya. Mungkin ini teknis sekali ya Mbak ya. Jadi teknis dan mungkin hanya untuk menambah pengetahuan, karena kalau misal di sampah ya, sampah RBPN mungkin arsipnya tidak ada yang serusak yang di arsip nasional. Tetapi kalau untuk misal ada arsiparisnya di sini, ya itu adalah satu pengetahuan yang mesti kita kuasai juga tentang restorasi arsip. Arsiparis di sini rata-rata arsiparis, jadi mereka juga memang menguasai keterampilan untuk memperbaiki arsip, yang dimulai dari tadi yang saya sampaikan, penilaian kerusakan arsip. Itu sebenarnya ada sendiri penilaian kerusakan arsip ini. Jadi kalau misal saya terangkan lebih detail, mungkin nanti bisa lebih lama lagi. Jadi mungkin bisa diagendakan di lain waktu ya Mbak ya, kalau penilaian kerusakan arsip yang itu sebenarnya ranahnya ada di unit laboratorium kalau di sini. Kalau dia setingkat dengan unit restorasi arsip. Nah, seperti itu, Mbak, mungkin. Baik, Bapak Ya, Aris, terima kasih atas penjelasannya. Tadi mengutip mungkin kerusakan yang biasanya dialami oleh Andri berbeda karena yang ditangani oleh ya, Andri pun merupakan arsip-arsip yang sudah lama, sudah lapuk dan perlu penanganan lebih sehingga memerlukan APD yang lengkap. ya, Seperti itu ya Bapak ya. benar, Eh, benar, Mbak. Oke, baik. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan 11.58, Bapak, izin Ya, kita sepertinya mau menutup acara mabar kita pada siang hari ini. Untuk akhir kata, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak? ya, mungkin sedikit ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak tentang restorasi arsip ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan, mungkin tidak semua bisa dilakukan, akan tetapi mungkin harapan kami yang saya sampaikan mungkin tentang yang enkapsulasi tadi, penanganan arsip keluarga itu biasa kita sampaikan, itu ada yang bisa dipraktekkan di rumah Bapak Ibu, dan tentu kami harap Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan ke keluarga atau ke tetangga bahwa penanganan arsip, perawatan arsip, restorasi arsip itu adalah penting secara preventifnya, secara pencegahannya, karena ketika arsip ini sudah rusak, arsip ini sudah eh, nggak bisa diselamatkan, maka itu akan tentu menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf banyak kekurangan, banyak kendala karena memang lokasinya yang seperti ini. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah diberikan waktu untuk sharing di kegiatan di siang hari ini. Eh, Ya, Ya, terima kasih Bapak. Justru kami yang berterima kasih karena kami diberi kebolehan gitu. Kalau kita boleh belajar di sini, menerapkan ilmu yang sudah diberikan. Jadi izin Bapak, nanti kami juga ya, terima kasih nih udah rumput ke bagian-bagian langkah-langkah yang dilakukan
baik secara preventif maupun kuratif. Yang preventif tadi enkapsulasi dan kuratif, ya, dan yang kuratif tadi kita menggunakan kertas tisu Jepang atau kertas kozo. Baik, untuk itu mungkin kami sudahi. Mohon maaf atas khilaf kata dan salah dalam tindakan kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada yang baik silahkan Bapak Ibu terima. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya dan tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana.